Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantik Syahara dengan NIM 2406113271 dari jurusan Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi di era digital, media digital, dan perubahan perilaku komunikasi sosial. Tujuan dari materi ini adalah untuk menjelaskan konsep komunikasi di era digital, memahami jenis media digital, dan menganalisis perubahan perilaku komunikasi sosial akibat digitalisasi. Sebagai pendahuluan, komunikasi adalah aspek penting dan mendasar dalam kehidupan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Komunikasi sendiri harus akurat agar mempunyai interpretasi dan informasi yang tepat dan lengkap. Media sosial kini menjadi sarana penting dalam berbagai kegiatan, mulai dari promosi, bisnis, penyebaran informasi pendidikan, hingga kampanye sosial dan politik. Dengan sifatnya interaktif dan media sosial yang fleksibel mampu menjangkau beragam kelompok dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan dengan media konvensional. Perkembangan teknologi mengubah cara kita dalam berkomunikasi dan tidak terbatas lagi oleh waktu dan tempat. Media digital kini menjadi sarana utama dalam melakukan interaksi pertukaran informasi secara cepat dan efisien. Komunikasi era digital. Komunikasi melalui perangkat digital dan jaringan internet bersifat cepat, interaktif, dan global. Perkembangan teknologi sendiri telah mengubah cara orang berkomunikasi yang sebelumnya dengan tradisional kini menjadi digital berbasis teknologi. Dulu, manusia menggunakan media seperti surat kabar, radio, dan televisi yang sebelumnya itu menjadi sarana utama. Namun kini sudah mulai tergantikan oleh internet dan platform media sosial. Perubahan ini membuat komunikasi menjadi lebih cepat, interaktif, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Media digital, khususnya media sosial, telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Hadirannya telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berkomunikasi yang beralih dari konvensional ke cara yang lebih modern berbasis teknologi. Media digital membuat komunikasi menjadi lebih cepat, efisien, mudah diakses. Selain itu, menawarkan kesempatan kepada masyarakat untuk berbagi informasi, interaksi, menciptakan jaringan sosial tanpa ada batasan geografi. Media digital. Berdasarkan jurnal yang dianalisis, media digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam hal komunikasi. Sebagai sarana komunikasi, media digital menawarkan begitu banyak manfaat dan membuka peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan. Media digital memungkinkan penyebaran informasi menjadi lebih luas, efisien, dan mudah diakses dalam dunia pendidikan. Media digital memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan memperluas akses terhadap berbagai sumber ilmu pengetahuan. Dalam perusahaan, media sosial telah menjadi alat penting untuk pemasaran, membangun merek, dan terhubung dengan konsumen. Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter itu adalah salah satu bentuk digital yang paling banyak digunakan oleh masyarakat luas. Platform ini memungkinkan penggunanya untuk berbagi informasi, berinteraksi dengan orang lain dari belahan dunia manapun, dan berkolaborasi tanpa ada batasan jarak maupun waktu. Selain itu, media sosial juga menjadi sarana penting dalam berbagai kegiatan, dari promosi, informasi pendidikan, kampanye, dan platform yang paling sering digunakan oleh masyarakat itu diantaranya yaitu Instagram, TikTok, WhatsApp, Line, YouTube, blog, dan website. Perubahan perilaku komunikasi sosial. Hampir semua masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang usia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan publik. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh WIAR Sosial 2021 yang menemukan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan 8 jam 52 menit setiap hari dalam menggunakan media sosial untuk komunikasi digital. Dari sudut pandang perilaku komunikasi, kecepatan penyebaran informasi menjadi prioritas utama. Orang-orang cenderung berkomunikasi lebih ringkas dan cepat, terutama di platform seperti Twitter. Selain itu, komunikasi kini berorientasi pada konten visual seperti gambar, video, dan teks.
Namun, tantangannya seperti penyebaran rumor akibat kurangnya verifikasi informasi dan risiko ruang gema, di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang mendukung pendapatnya. Jadi, literasi digital menjadi sangat penting untuk memastikan keterlibatan yang positif dan produktif. Media digital sendiri memungkinkan informasi tersebar secara luas dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut turut diskusi di publik. Di sisi lain, media sosial menjadikan cara komunikasi menjadi lebih santai dengan penggunaan pesan singkat, emoji, dan video. Namun perubahan ini membawa tantangan seperti penyebaran berita palsu, masalah privasi data. Meskipun begitu, kemudahan dalam membangun jaringan sosial dan komunikasi antar budaya tetap menjadi keuntungan utama di era digital ini. Perubahan pola komunikasi akibat hadirnya media digital. Kehadiran media digital sendiri telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi secara signifikan. Berdasarkan jurnal dianalisis oleh Faridian Asari, perubahan yang terjadi pada pola komunikasi adalah sebagai berikut. Pertama, mengubah komunikasi tradisional menjadi komunikasi digital. Sebelum era digital, komunikasi hanya bersifat satu arah, misalnya melalui televisi dan radio. Kehadiran media digital mengubah model ini menjadi lebih interaktif dan dinamis. Jejaring sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook membuat komunikasi menjadi lebih mudah, menjadi lebih banyak antara individu, kelompok, dan organisasi. Hal ini menciptakan ruang diskusi yang lebih inklusif dan efektif. Yang kedua ada kecepatan aksesibilitas informasi. Media digital memungkinkan penyebaran informasi secara real time tanpa batas geografis. Misalnya, pesan yang sebelumnya membutuhkan waktu lama untuk sampai melalui media tradisional seperti melalui surat, kini dapat diterima dalam hitungan detik. Hal ini telah mengubah ekspektasi masyarakat dan kini lebih memilih jawaban cepat dalam hal komunikasi. Kemudian ada gaya komunikasi. Komunikasi digital mengutamakan kejelasan dan efisiensi. Penggunaan teks pendek, visual, dan multimedia menjadi dominan pada platform digital. Selain itu, terjadi pergeseran gaya komunikasi dari formalitas ke gaya komunikasi yang lebih santai dan personal, terutama dalam interaksi melalui media digital. Yang terakhir itu ada interaktivitas dalam komunikasi massa. Jika sebelumnya media massa yang menyampaikan informasi tanpa memberi feedback secara langsung, maka media digital memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung. Misalnya, masyarakat dapat berkomentar dan berbagi informasi secara luas, baik itu seperti di kolom komentar pada media sosial. Manfaat utama media sosial dalam mempermudah komunikasi. Berdasarkan analisis jurnal Fajri et al., media sosial memiliki beberapa keuntungan utama yang memfasilitasi komunikasi, yaitu peningkatan aksesibilitas informasi. Media sosial memungkinkan orang untuk mendapatkan informasi secara langsung tanpa batas wilayah dan bahasa. Ini membuat pengguna selalu terhubung dengan berita dan kejadian terbaru di seluruh dunia. Yang kedua ada interaksi dua arah. Media sosial menciptakan ruang untuk komunikasi yang saling terlibat. Pengguna bisa memberi respon langsung, berbagi pandangan, dan ikut serta dalam diskusi yang sebelumnya sulit dilakukan dengan media konvensional. Ketiga ada membangun jejaring sosial. Platform media sosial seperti Facebook memungkinkan pengguna membentuk dan memperluas jaringan, baik secara individu maupun profesional. Ini mendukung kerjasama antar batas dan memperkuat hubungan antara individu serta organisasi. Kemudian ada efisiensi dalam komunikasi. Dengan adanya fitur seperti pesan instan panggilan video, media sosial membantu mempercepat proses komunikasi, baik dalam ranah personal, pendidikan, maupun profesional. Kemudian ada ruang untuk ekspresi diri. Media sosial itu memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk mengekspresikan diri melalui berbagai format, seperti teks, gambar, video, konten kreatif. Ini menciptakan suasana di mana ide dan pendapat itu dapat diungkapkan secara jelas. Kemudian, ada pengaruh media digital terhadap kecepatan dan efisiensi informasi.
Yang pertama itu perkembangan media digital. Media digital ini mengubah cara komunikasi yang membuat penyebaran informasi itu terjadi secara langsung dan lebih cepat. Kemudian ada kecepatan penyampaian informasi yang memungkinkan akses informasi itu kapanpun dan dimanapun melalui perangkat yang terhubung ke internet. Ada efisiensi dalam penyebaran informasi. Media digital itu menciptakan efisiensi dengan menghapus batasan waktu dan lokasi. Dan terakhir, tantangan dalam media digital. Walaupun memberikan banyak keuntungan, media digital ini juga menghadapi berbagai tantangan dalam penyebaran informasi yang salah atau kurangnya validasi sumber. Ini menuntut peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat agar kecepatan informasi yang diterima tidak mengorbankan ketepatan. Strategi mengelola dampak negatif media digital dalam komunikasi. Media digital ini telah mengubah cara kita berkomunikasi, membuatnya lebih cepat dan efisien. Namun, hal ini menimbulkan masalah baru seperti penyebaran berita bohong, kecanduan teknologi, dan rendahnya pemahaman literasi digital. Pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengatasi dampak negatif ini diantaranya peningkatan literasi digital. Pendidikan mengenai cara memverifikasi informasi, menjaga privasi, dan beretika di dunia digital menjadi sangat penting dan harus ditingkatkan agar masyarakat tidak salah dalam menerima informasi. Kemudian ada penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Hal ini mengatur waktu penggunaan layar dan menggunakan media untuk aktivitas yang produktif dan tidak hanya digunakan untuk sekedar bersantai atau bermalas-malasan. Inovasi dalam media digital, misalnya pemanfaatan e-book, video interaktif, dan aplikasi pembelajaran untuk mendorong komunikasi yang positif. Terakhir, ada kebijakan dan regulasi. Pemerintah dan penyedia layanan harus mendorong keamanan digital melalui peraturan yang tepat agar tidak terjadi penyebaran berita hoax dan kebocoran data privasi. Pendekatan-pendekatan ini menjadi sangat penting agar kita dapat memaksimalkan keuntungan dari media digital sambil meminimalkan dampak negatifnya. Contoh studi kasus yaitu hal positif dari media sosial, diantaranya itu adalah komunitas relawan online, di mana ketika mahasiswa membentuk sebuah komunitas relawan secara online melalui Instagram, grup WhatsApp, mereka dapat menggalang dana dan menyebarkan informasi untuk membantu korban bencana. Hasilnya, bantuan cepat terkumpul dan dapat langsung disalurkan ke lapangan. Keuntungan dari hal ini itu komunikasi digital mempermudah koordinasi dan jangkauan luas, dan teknologi digunakan untuk memperkuat solidaritas sosial dan aksi nyata. Pendidikan jarak jauh. Selama pandemi COVID-19, pelajaran tetap dapat belajar melalui Zoom, Google Classroom, dan WhatsApp Group. Hal ini membuat proses belajar tidak berhenti meskipun tidak bertemu secara fisik. Kemudian ada contoh negatifnya, di mana kecanduan media sosial di kalangan remaja dan konflik akibat salah paham di chat. Misalnya ketika karyawan mengirimkan pesan singkat melalui via WhatsApp ke atasannya tanpa emoji atau konteks yang jelas, hal ini akan menimbulkan salah penafsiran dan konflik di kantor. Kesimpulan yang dapat kita ambil, kehadiran media digital telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berkomunikasi. Dengan kemampuannya dalam percepat transmisi informasi, meningkatkan interaksi dua arah, mendorong kolaborasi, media digital menjadi alat komunikasi yang sangat efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Namun perubahan ini tentu membawa tantangan yang perlu dihadapi, seperti resiko penipuan, penyebaran informasi yang tidak akurat, dan ketergantungan terhadap teknologi. Media digital itu bukan hanya sekedar alat, melainkan jembatan untuk menghubungkan masyarakat dengan dunia modern. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk memanfaatkan secara positif dan strategis dalam berkomunikasi jika digabungkan menjadi bidang yang menjadi lebih efektif, lebih bermakna, dan punya dampak konstruktif terhadap masyarakat luas. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.